Nah, kata BMKG, ini merupakan bagian daripada usaha catat ya teknologi modifikasi cuaca. Jadi saya baru tahu ada teknologi modifikasi cuaca. Ternyata sedetail itu untuk menyiapkan menyambut kehadiran kepala negara ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Presiden Idola. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya yang terjadi di negara kita tercinta di Indonesia. Namun sebelum video ini lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar ketika kami membuat video-video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Dan teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, bahwa kita pada hari ini Indonesia sedang euforia karena ada salah satu kebahagiaan kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu selesainya acara KTT G20, konferensi tingkat tinggi G20, yang mana pada acara tersebut Indonesia tampil menjadi pemimpin sekaligus tuan rumah, yaitu di Bali begitu. Jadi di penghujung tahun ini Indonesia diberikan kado terbaik untuk Indonesia, karena kita tahu KTT G20 ini merupakan perkumpulan para pengusaha serta pemimpin dunia yang berpengaruh secara global. Kalau kita lihat data, di atas 80% dari perkumpulan para pengusaha dan para pemimpin dunia ini itu di atas 80% presentasi dari kekayaan alam dunia begitu. Maka Indonesia sangat berbahagia, berbangga, bukan cuma karena masuk di KTT G20, tapi juga tampil sebagai pemimpin sekaligus sebagai tuan rumah. Karena kita tahu Malaysia tidak bisa masuk, Singapura tidak bisa masuk, dan Indonesia bukan hanya masuk jadi pemimpin dan tuan rumah. Namun meskipun kendati demikian, acara sudah selesai, berjalan dengan lancar, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia. Mulai dari momentum mantan presiden bertemu dalam satu meja, yang kita tahu beberapa momentum pemilu 2019-2014 susah untuk bertemu begitu, dan kali ini dipertemukan dalam kondisi satu meja. Ibu Mega menghormati Pak SBY pun demikian. Kemudian bukan hanya Pak SBY dan Bu Mega, ada Pak Wakil Pak Hamzahas, Pak Yusuf Kala, dan keluarga, dan Ibu Puan juga ada. Dan sangat indah masyarakat Indonesia mengomentari foto-foto tersebut. Damai Indonesiaku. Kemudian juga yang menjadi pusat perhatian adalah ketika Ibu Megawati menggunakan pakaian batik berwarna biru, dan masyarakat berspekulasi bahwa wah, ini awal mula koalisi antara PDI dan Demokrat. Enggak juga, itu mah hanya kebetulan. Kemudian teman-teman, yang jadi perhatian juga ketika ada Menteri PUPR yang berpenampilan sederhana ketika acara tersebut, tampil bak seorang jurnalis menenteng kamera. Kemudian juga ada kepala negara asing yang kepala Prancis kalau nggak salah, belusukan ke rumah warga di sekitar di Bali, menggendong bayi dan lain sebagainya. Masih banyak yang menjadi pusat perhatian dari momentum mulai persiapan, pembukaan sampai penutupan. Dan hari ini ada yang jadi pertanyaan bagi masyarakat, bahwa kenapa ketika acara KTT G20 tidak dibanjiri oleh derasnya air hujan. Nah, teman-teman yang saya hormati, kita tahu beberapa tahun yang lalu ada event internasional juga di Indonesia, acara Mandalika, MotoGP Mandalika, dan pada waktu itu Indonesia dihebohkan, bahkan sepertinya pemberitaannya sampai ke luar negeri ketika itu, karena memang disoroti oleh media-media asing ya.
pada waktu pembukaan acara Mandalika pas lagi pelaksanaan itu turunlah hujan yang menghebohkan netizen Indonesia, dan panitia juga mulai sepertinya panik dengan kondisi hujan tersebut. Namun ada satu sosok yang tiba-tiba masuk ke jalan kemudian memutar-mutar gentong, ialah sosok Mbak Rara. Beliau disebutkan dalam beberapa pemberitaan bahwa beliau adalah seorang pawang hujan begitu. Dan meskipun yang jadi perbincangannya adalah meskipun sudah menggunakan pawang hujan, kok hujan masih tetap juga turun begitu. Dan itulah menjadi kontroversial, sekelas Pak Erick Thohir, kemudian sekelas event internasional masih menggunakan hal-hal yang begitu. Tapi di satu sisi juga kita menghormati dan menghargai apa ya, kultur Indonesia kalau kata orang asing, tapi bukan sebuah budaya yang dipersembahkan tiap hari, bukan, tapi itu adalah usaha Mbak Rara lah, bukan usaha saya, tapi usaha Mbak Rara. Kalau saya nggak bisa, dan juga kurang percaya juga terkait dengan hal hal pawang hujan, karena nggak bisa. Tapi kalau acara yang KTT 20 ini saya agak sedikit rasional. Pasalnya gimana? Karena memang ketika dikonfirmasi, Pak Jokowi dengan tegas, lugas, jelas menjelaskan bahwa acara KTT G20 tidak menggunakan pawang hujan. Kita ilmiah gitu. Jadi Pak Jokowi merespon pertanyaan dari beberapa wartawan terkait dengan kondisi hujan di acara KTT 20. Yang kita tahu kan bulan November ini curah hujan itu cukup tinggi, bahkan di beberapa wilayah ada yang sampai banjir, ada yang sampai longsor, naudzubillah minalik. Namun ketika acara KTT G20 itu hujan tidak membanjiri acara, tidak mengganggu momen acara KTT G20, sehingga orang bertanya-tanya kenapa tidak menggunakan pawang hujan tapi tidak. Nah, ini jawabannya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya juga baru tahu. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa ketika ada indikasi akan terjadinya hujan, maka panitia langsung gerak cepat. Siapa yang disebut Pak Jokowi itu sebagai panitia untuk menangani hujan? Yaitu pertama adalah BMKG. Kemudian yang kedua adalah BBTMC. Kemudian yang ketiga adalah TNI Angkatan Udara. Kemudian juga PUPR dan Kementerian Maritim, Investasi dan Maritim begitu. Jadi 5 komponen ini bekerja sama untuk menyelamatkan kegiatan KTT G20 dari derasnya air hujan. Nah, ketika melihat awan sudah bergumpal, itu 5 panitia ini, atau diistilahkannya itu adalah rekayasa cuaca, bisi aya emak-emak atau ibu-ibu atau bapak-bapak nu atau acan terang rekayasa cuaca tenang abg karek terang hari ayeuna. Saya juga baru tahu hari ini bahwa ada istilah rekayasa cuaca. Rekayasa cuaca ini bertujuan untuk merekayasa alam supaya hasilnya sesuai yang kita harapkan. Nah, kata BMKG, ini merupakan bagian daripada usaha. Catat ya, bukan menolak hujan yang Tuhan berikan kepada bumi, kepada kita yang ada di bumi, tapi sebagai upaya usaha untuk merekayasa intensitas curah hujan yang akan turun begitu. Misal begini, pagi-pagi secara keilmuan BMKG misalnya curah hujan di Jakarta itu akan turun pada jam 1 karena awan masih di sebelah kanan misalnya. Dan ketika melewati wilayah acara KTT G20 itu turunnya pas jam 1. Dan ternyata di KTT jam 1 itu ada acara bahaya kalau hujan. Makanya panitia menurunkan hujan sebelum pukul jam 1, misal jam 6 pagi diturunkan di area sebelum KTT sehingga turun, sehingga gumpalan awan ketika ke KTT G20 tidak terjadi hujan, atau terjadi hujan tapi hanya sedikit misalnya. Jadi genangan yang harusnya banyak di sini di KTT G20 ini udah turun duluan di sini. Nah, menggunakan apa? Menggunakan
teknologi modifikasi cuaca. Jadi saya baru tahu ada teknologi modifikasi cuaca. Jadi cuaca dimodifikasi sedemikian rupa sehingga apa sehingga yang terjadi kepada area yang kita harapkan itu tidak terjadi hujan begitu. Nah, karena dengan menggunakan apa biasanya kata BMKG kita menggunakan sekali terbang itu 1,6 ton iya bukan beras, 1,6 ton garam. Jadi kemarin itu menggunakan penerbangan TNI AU 11,9 ton. Artinya bahwa upaya atau usahanya lebih ekstra karena biasanya kan 1,6 ton. Karena ini momen internasional, kemudian yang hadirnya juga kepala negara, maka yang dilakukan itu 11 hampir 12 ton. Sehingga 11 kali penerbangan, maka yang banyak yang geger, yang genjelengnya bahasa Indonesia yang bertanya-tanya lah, yang banyak yang bertanya-tanya kenapa saat KTT G20 hujannya selalu pagi. Nah itu karena ada ketika BMKG melihat ada potensi awan sudah menggumpal, maka tim modifikasi cuaca ini langsung dengan TNI AU langsung bergerak cepat untuk segera menurunkan atau mengatasi curah hujan gitu. Jadi pagi-pagi hujan, awan sudah mulai mengering, tidak mengumpal, sehingga pas acara yang di siang sampai sore sampai malam, bahkan sampai acara yang puncaknya itu yang welcome to dinner itu eh, tidak terjadi hujan. Nah, teman-teman, ibu-ibu, jadi teknologi modifikasi cuaca ini awalnya mah dulunya gitu untuk meningkatkan intensitas curah hujan sehingga tanaman yang kering, kemudian tanaman yang gundul, kemudian kebakaran hutan. Jadi direkayasa supaya hujan buatan lah bahasa orang nama. Awalnya gitu, ternyata bisa digunakan juga untuk mengurangi intensitas hujan gitu. Jadi nu biasana kuduna saliter ya, jadi saliterna pindah di dia. Atau bisa Jakarta yang itu banjir di gitu, bukan masalah tidak bisa banjir, tetap curah hujannya kan kuduna saliter terjatuh di mana, di area dia, tapi naon dijatuhkan anak jadi di dia, jadi anger banjir di Nusa atau memang bisa di naon teh di bertahap tadi saliter saparapat di dia sehingga pas turun ke area dia jadi seetik. Terus kenapa ketika acara Mandalika tidak menggunakan hal itu, ke capek-capek kudu ngera Indonesia menggunakan pawang hujan, cek nu resep ka pawang hujan. Sebetulnya pada acara pembukaan MotoGP Mandalika itu panitia juga menggunakan hal yang sama, cuma karena memang apa namanya Jabodetabek curah hujannya cukup besar sehingga jika nama kieu lamun bahasa ketika bahasa acara Mandalika tidak menggunakan itu akan hujan yang lebih besar kurang lebih gitu. Jadi intensitas curah hujannya tinggi begitu. Kemudian yang kedua, siga nama karena memang kalau saya boleh berburuk sangkanya, jika nama karena ayeuna mah nu hadirna kepala negara, kemudian para pengusaha, jadi nu biasana hiji koma genep ton, ayeuna mah 11 ton gitu tah. Tah keur di naon keur di Mandalika mah upayana teu terlalu maksimal itu siga nama. Tapi sudah dilakukan sama gitu. Gitu jadi teman-teman. Nah, jadi meskipun tidak menggunakan pawang hujan, alhamdulillah karena teknologi sudah mulai berkembang, jadi kita menggunakan teknologi modifikasi cuaca. Ini bekerja sama 5 elemen, BMKG, BBTMC, kemudian TNI AU, kemudian juga PUPR, Pak Basuki, kemudian juga Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dan kita respect terhadap apa yang
panitia lakukan ternyata sedetail itu untuk menyiapkan menyambut kehadiran kepala negara ke Indonesia. Sampai ke hujan wae kementerian turun, dan luar biasa Pak Jokowi, timnya respect. Jika kalau kita tahu bagaimana susah payahnya Indonesia menyambut kepala negara di Bali kemarin, yang nyinyir hilang gitu, karena mereka nggak tahu aja gimana perjuangan Indonesia dalam menyambut tamu besar dari luar Indonesia gitu. Justru banyak yang nyinyir, yang kelaparan masih banyak, kenapa anggaran dikhususkan untuk menyambut orang kaya dan lain sebagainya gitu. Ente sebagai tetangga tuh bantuan gitu, hai pemerintah mah sifatnya mikir ke nana bukan personal hungkul, tapi secara keseluruhan masa depan Indonesia gitu. Jadi sekalian tetangga itu bisa lapar mah kunaon ente cicing baya tuh gitu. Eta urang sebagai manusia biasa, sebagai manusia menyayangi manusia, ente kalah ngomel-ngomel ke pemerintah lain datang atau bantuan sarua ente gitu kan. Atus leuseung kene pemerintah mengayakeun acara badak aya ente mah ngomel-ngomel hungkul mereh henteu, ngayakeun acara gede henteu gitu, ngomel-ngomel hungkul. Nah itu teman-teman, jadi dari sekian rentetan acara, terima kasih pada panitia, terima kasih semua yang support, hadir, mensukseskan acara Pak Wisnu Tama dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, catat, saya baru tahu ilmu teknologi modifikasi cuaca di bulan November gitu. Jadi saya jadi tahu, mungkin ada pemirsa juga yang baru tahu ada teknologi modifikasi cuaca. Jadi kalau mau hajatan nanti bisa sewa jasa teknologi modifikasi cuaca, gak usah nyewa jasa pawang hujan, karunya tara dahar cenah. Ulah aya nu dahar, ulah aya nu nawaran dahar cenah. Saya pernah baheula naon ngadongeng gitu, ai pawang hujan teh naon gitu. Nah itulah teman-teman sekelumit tentang yang terjadi di negara kita tercinta di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan yang sampai saat ini masih belum subscribe. Saya tantang Anda untuk subscribe. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.